Halo teman, selamat malam. Jumpa lagi denganku, Awang Kagunan. Waduh, kayaknya lama banget ya nggak take video ini ya. Udah hampir sebulan kah rasanya. Berasa lama banget lah. Ya memang kemarin agak telat upload, stok videonya habis. Terus kebetulan kegiatan di studio lagi padat. Terapi lagi banyak, kegiatanku di luar juga lagi banyak, uh, tamu yang datang ke studio juga nggak habis-habis. Jadi teman-teman dari luar kota itu pada datang ya, teman-temanku pada datang, pada berkunjung karena udah hampir 3 tahun kita nggak saling berkunjung kan karena COVID. Jadi karena situasi dan kondisi sudah mulai kondusif, jadi banyak teman-temanku yang datang berkunjung ke studio ya untuk ngobrol, melepas kangen ya, melepas kerinduan. Karena udah hampir 3 tahun nggak ketemu, nggak ngobrol. Jadi kita tuntaskan kemarin dan hari ini, malam ini baru sempet untuk bikin video lagi. Oke. Aku mau cerita tentang luka batin karena banyak sekali yang bertanya tentang luka batin. Sebenarnya luka batin itu karena apa sih Bun gitu, dan cara kerjanya bagaimana, kok sangat berpengaruh cukup besar ya dalam kehidupan kita. Oke. Itu beberapa pertanyaan-pertanyaan dari pasien-pasien dan klien-klienku ya. Kenapa kok ada luka batin? Terus habis itu cara kerja luka batin itu bagaimana? Sehingga itu mempengaruhi kehidupan mereka dan dampaknya lumayan besar. Oke, aku jelaskan ya. Luka batin itu terjadi di masa lalu. Jadi ke-trigger pada satu kejadian di masa lalu, dimana biasanya kejadian itu tidak menyenangkan ya. Kejadian itu tidak menyenangkan, situasinya nggak kondusif, sehingga rasa dan pikiran itu menolak atas kejadian itu dan dampak rasanya gitu. Kenapa kok sampai terjadi luka batin? Pernah nggak ketika ada sebuah kejadian ya, dikatain orang misalnya, dikatain orang dan itu rasanya sakit, itu yang sakit banget, yang sakitnya luar biasa, yang sakitnya sangat dalam. Habis itu kepikiran terus, emosinya tidak terkontrol. Jadi setiap hari, setiap saat kepikiran terus kejadian itu. Dan rasanya itu ke bawah terus, rasa sakit hatinya itu ke bawah terus. Dan ada juga yang berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun pun itu tidak selesai rasa sakitnya. Dan memori atas kejadian itu tidak hilang. Sehingga itu terekam dalam pikiran bawah sadar dan menjadi habit. Karena apa? Difikirkan berulang-ulang, memorinya hadir berulang-ulang. Ya. Terus dampaknya bagaimana? Ya, karena itu ada luka batin ya. Ada luka batin, ada luka yang belum sembuh, ada penolakan terhadap peristiwa itu ya. Akhirnya berdampak dalam kehidupan kita. Mungkin pada saat itu, pada saat kejadian itu ada rasa tidak diterima, ada rasa diremehkan, ada rasa disepelekan ya. Ada rasa kok aku dibeginikan ya gitu. Ada penolakan terhadap dampak-dampak rasanya gitu. Sehingga tanpa kita sadar ya, rasa-rasa yang muncul itu menjadi program gitu. Rasa-rasa muncul itu akan menjadi program. Kemarahan, emosi dan segala macam itu menjadi program dalam pikiran bawah sadar kita ya. Cara kerjanya itu dia seperti apa ya, akar, seperti akar pohon. Akar pohon itu kan makin
tahun makin lama dia tetap akan memanjang kan, dia tetap akan memanjang. Dan kita juga berproses di situ. Dalam hidup itu kita berproses, ya. Tapi dia tidak akan lepas dari akar, itu akan tetap terikat, terkait dengan pohonnya. Nah, akhirnya sama dengan kehidupan kita. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, ya. Jadi ciri-ciri luka batin itu, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kapanpun itu, berelasi dengan siapapun itu, berkaitan dengan siapapun itu, hasil akhirnya sama. Sama kayak akar pohon. Jadi akar pohon itu tetap memanjang, ya. Dia akan tetap bertumbuh, berproses, ya, akan bertumbuh, berproses semakin panjang, ya. Tapi dia tetap tidak akan bisa lepas dari pohonnya, gitu. Pun sama ketika kita berproses, ya, ketika kita bertumbuh, kita tetap tidak akan lepas dari rasa sakit atau apapun rasa, ya, yang ke-trigger dan menyebabkan luka batin itu. Dan dampaknya memang luar biasa di kehidupan kita. Bahkan kalau tidak dibongkar itu luka batin, ya bisa sampai mati pun ya akan terus bekerja itu programnya di pikiran bawah sadar kita. Aku ceritakan sedikit. Ini ada salah satu pasienku, ya. Sebenarnya ya waktu setelah diterapi itu dia ketawa-ketawa, katanya aku kok malu ya Bunda, aku kok malu. Lah kenapa malu? Ternyata masalahku itu, luka batinku itu tidak serem, tidak separah, tidak sedalam teman-teman yang lain gitu. Luka batinnya itu justru karena motivasi yang diberikan oleh ayahnya gitu. Kok bisa kalimat motivasi akhirnya menyebabkan luka batin? Ceritanya ternyata begini. Jadi si klienku, pasienku ini, ya, apapun yang dia kerjakan, hasil akhirnya itu selalu kegagalan. Bisnis gagal, kerjasama ditipu orang, mobil dipinjam temannya juga gak kembali, bisnis sama temennya sharing modal juga akhirnya modalnya dibawa lari, mencoba bisnis juga gagal terus, bisnis ini gagal, bisnis itu gagal, pokoknya semua itu mengalami banyak kegagalan. Padahal yang percaya sama dia itu, yang mempercayakan modal sama dia itu banyak, dan bukan orang sembarangan, ya, bukan orang yang duitnya nanggung, ya, ini orang yang duit tebel-tebel semua. Jadi dia sangat berkarisma, dia pinter banget, ya. Waktu menjelaskan bisnisnya ke aku juga aku, ini anak pinter, ini anak cerdas ini gitu. Tapi hasil akhirnya selalu begitu, kegagalan demi kegagalan, kegagalan demi kegagalan. Terus waktu selesai di terapi, aku tanya apa yang muncul dalam gambar gitu. Pada saat terapi pemulihan jiwa, gambar apa yang muncul, gambar siapa yang muncul gitu. Dia ketawa. Pada saat SMP, jadi peristiwa itu muncul pada saat SMP, dan yang keluar adalah gambar bapaknya. Bapaknya itu adalah bapak yang bertanggung jawab, bapak yang sangat baik, pokoknya bapak yang top lah, ya. Bapaknya itu sering mengucapkan kalimat, gak apa-apa, masih banyak yang lebih penting. Gak apa-apa, masih banyak yang lebih penting. Gak apa-apa, masih banyak yang lebih penting. Kalimat itu diulang-ulang terus, ya. Kebetulan klienku ini adalah anak kedua, ya. Dia melihat, dia merasakan ada pembeda perlakuan antara kakaknya, ya, dengan dirinya gitu. Ya di mana-mana, ya, di mana-mana itu selalu begitu. Anak pertama itu selalu spesial, ya, karena dinanti-nantikan, itu yang pertama, curahan cinta kasih sayang dan segalanya itu ada di anak pertama.
Nah, biasanya anak yang kedua agak terabaikan. Karena apa? Sudah ada pengalaman dari anak pertama gitu. Klienku merasakan begitu, kok ada beda, kok ada pola yang beda antara treatment yang diberikan oleh kedua orang tuanya terhadap kakaknya dan terhadap dirinya. Dan pada saat itu pada saat SMP ya, pada saat SMP itu dia mengalami suatu kejadian ya, dia mengalami satu kejadian dan dia itu merasa sakit. Dia merasa, kok aku dibedakan ya, kok kakakku dapat itu kok aku enggak, kakakku dikasih itu kok aku enggak, kok kakakku dibeginikan aku enggak. Jadi dia merasakan benar-benar ada treatment yang berbeda antara kakaknya dengan dirinya. Dan pada saat itu ayahnya bilang, nggak apa-apa, masih ada yang lebih penting, nggak apa-apa, masih ada yang lebih penting. Nah, itu diulang-ulang terus. Setiap dia mengalami ketidaknyamanan, ayahnya itu selalu datang dengan bijaksana. Nggak apa-apa, masih ada yang lebih penting. Nggak apa-apa, masih ada yang lebih penting. Kalau nggak salah, rasa sakit itu terulang lagi pada saat dia kuliah atau apa. Aku lupa-lupa ingat ya. Ada satu kejadian di situ, ya masalah treatment lagi, fasilitas yang diberikan antara kakaknya dan dia itu nggak sama, dan ayahnya pun datang dengan kalimat nggak apa-apa, masih ada yang lebih penting, nggak apa-apa, masih ada yang lebih penting. Jadi itu nancep di pikiran bawah sadarnya sampai dia dewasa. Ketika diperlakukan orang tidak tepat ya, bisnis ditipu, mobil dipinjem nggak balik, sorry, terus habis itu sharing modalnya dibawa lari dan segala macam, dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak bisa melakukan apa-apa, dan dia berpikir oke, nggak apa-apa, masih ada yang lebih penting, mungkin temanku lebih membutuhkan, oke, nggak apa-apa, masih ada yang lebih penting, mungkin ini, mungkin itu. Jadi ada pemakluman terhadap apa yang dia alami. Dan yang gawat lagi, dia lakukan itu juga ke anak-anaknya. Jadi dia sering bilang sama anaknya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ketika anaknya jatuh, nggak apa-apa. Ketika anaknya begini, nggak apa-apa. Dan itu diulangi, pola itu diulangi ke anak-anaknya, gitu. Ya, untungnya dia menyadari bahwa ada yang nggak beres dengan dirinya, ya. Konsultasi denganku pada saat itu, habis konsultasi dia memutuskan untuk melakukan terapi, dan akhirnya dia menemukan apa sih akarnya, dan kejadian yang mana sih yang menjadi akar dari luka batinnya. Kenapa kok selama ini apapun yang dia lakukan itu selalu hasil akhirnya sama, gagal, rugi, gagal lagi, rugi, gagal lagi, rugi, gagal lagi. Dan kenapa ketika dia diperlakukan tidak adil terhadap lingkungannya, terhadap teman-temannya, terhadap partnernya, kok dia tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Akhirnya ketemu jawabannya. Nah, sebenarnya itu kalimat itu kan kalimat motivasi yang diberikan oleh ayahnya kepada dia. Tapi mungkin karena pada saat ngasih kalimat motivasi itu di momen yang tidak tepat dan diulang-ulang, akhirnya kalimat baik itu, kalimat motivasi itu menjadi luka batin, ya. Dan itu program bekerja sampai dia dedel duel, ya. Sampai dia dedel duel di usia berapa ya, 34 tahun something lah ya, kayak gitulah kurang lebih. Tapi akhirnya dia tahu apa yang menjadi luka batinnya, dia berproses berdamai dengan dirinya sendiri, memaafkan ayahnya dengan beberapa treatment yang aku berikan. Semoga dia berproses ya untuk menjadi hidupnya jadi lebih baik dan menjadikan pelajaran supaya itu tidak diulangi terhadap anak-anaknya. Kemarin aku juga bilang, nah, program itu jangan diulangi ke anakmu gitu.
Karena ketika kamu ulangi ke anakmu, ya nanti kurang lebih yang terjadi ya sama dengan dirimu gitu. Dan untungnya masih bisa masih bisa diselamatkan, Jadi begitu teman. Luka batin itu nggak bisa disepelekan. Dampaknya cukup besar dalam kehidupan kita. Ciri-cirinya itu, jika terjadi pengulangan, jika terjadi pengulangan pola dalam hidup kalian, jangan-jangan itu dampak dari luka batin. Dan sepertinya hampir semua orang itu punya. Tidak menutup kemungkinan setelah luka batin dibereskan, habis itu di tengah perjalanan terbangun luka batin baru, itu juga sangat possible gitu. Jadi teman-teman bisa cermati ya pola yang ada dalam kehidupan kalian. Jika ada pola yang berulang, ya, jika begitu lagi apapun yang dikerjakan dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dan hasilnya sama, ya bisa-bisa itu hasil kerjanya luka batin gitu, atau trauma-trauma di masa lalu atas kejadian di masa lalu. Ya kurang lebih begitu jawaban atas pertanyaan apa sih luka batin itu, kenapa, dan cara kerjanya bagaimana. Coba kalian cermati sendiri-sendiri ya di dalam kehidupan kalian nih, cermati, amati, pastikan kalau tidak ada program yang bekerja di pikiran bawah sadar kita yang itu sudah tidak relate atau sudah tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Oke? Pas ini azan Isya ya. Terima kasih teman-teman, semoga membantu jawaban yang aku berikan, semoga bermanfaat. Rahayu, dadah.